kita bersama Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Kita mendengarkan video singkat beliau, kemudian nanti akan kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Nah, لكن المرأة الحامل لها يعني حالتان. الحالة الأولى أن يكون الذي في بطنها، نقصد طبعا إذا ماتت المرأة حامل إذا ماتت، الاحتمال الأول أن يكون الذي في بطنها حي ويمكن أن يعيش، حي ويمكن أن يعيش، فهذه يخرج الذي في بطنها ولو بشق بطنها، وإن كان شق بطن الميت حرام لا يجوز، لأن المسلم يعني لا يجوز التعرض له لا في حياته ولا في موته، وكسر عظم الميت ككسره حي، لا يجوز أن يعبث بجسد المسلم، لكن يقول هنا لإنقاذ حياة مسلم آخر وهو الرضيع أو الجنين الذي في بطنها. فإذا علمت حياته يقينا أنه حي هذا الجنين الذي في بطنها، فلا مانع من شق بطنها هنا وإخراج هذا الجنين، وتدفن بعد ذلك الأم وحدها. أما إذا لم تعلم حياته، يعني مات مع أمه، وهذا هو الأصل، خاصة إذا كان في الشهور الأولى، فيدفن مع أمه هنا، فيكون دفنت يعني شخصين في قبر واحد. هنا مسألة وهي أنه إذا كان الجنين مسلما والأم غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية، فهنا في الدفن قال بعض أهل العلم أنه تدفن في مقابر المسلمين رعاية للذي في بطنها لأنه يتبع والده، وقيل إنها تدفن في مقبرة لوحدها، يعني لا تدفن مع الكفار ولا مع المسلمين، لا تدفن مع الكفار لوجود الذي في بطنها، لا تدفن مع المسلمين لأنها غير مسلمة، فقيل تدفن في مقبرة لوحدها أو من شابهها، والحالات هذه نادرة جدا، لكن لو قدر وجودها مقبرة ملاصقة أو تدفن قريبا من مقبرة المسلمين، لكن ليس معهم وقيل معهم. العلم عند الله تبارك وتعالى، الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah taala, yaitu tentang mengubur mayit. Terkhusus ini adalah mayat wanita, ya, mayat wanita yang sedang hamil. Jadi bagaimana menguburkannya? Maka beliau menjawab tadi di sini ada dua kondisi. Jika wanita, ya, yang mayit tersebut atau mayat wanita itu hamil, kondisi pertama janinnya ada kemungkinan masih hidup. Dan ketika dia dikeluarkan dari perut mayat tadi, kemungkinan besar dia hidup, maka kondisi seperti ini dibolehkan untuk mengeluarkan janin tadi dari mayat atau dari ibunya yang telah wafat tadi, walaupun dengan memotong bagian tubuhnya, ya, maksudnya memotong perutnya seperti itu, maka itu dibolehkan. Walaupun memang secara hukum asal tidak dibolehkan bagi kita merusak tubuh orang lain, baik ketika hidup ataupun sudah mati. Memang hukum asal tidak boleh kita memotong ataupun melukai mayit, itu tidak dibenarkan. Namun di sini ada masalah, yaitu menyelamatkan nyawa orang lain. Kenapa kita katakan orang lain? Ibunya telah wafat, namun di dalam perut itu masih ada janin yang kemungkinan besar hidup, maka dibolehkan. Kemudian setelah itu ibunya dikuburkan sendiri seperti itu. Ini kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, ibu yang hamil ini wafat, namun
diyakini anaknya juga ikut wafat bersama dia. Seperti apa itu? Mungkin umur bayi masih 1 bulan ya, atau 2 bulan. Yang jelas kita bisa memahami atau meyakini bayi yang berada di perut ibunya itu telah wafat atau kemungkinan besar telah wafat bersama ibunya, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan untuk dikeluarkan. Maka apa yang dilakukan? Dia dikuburkan bersama ibunya dalam satu kuburan. Dalam satu kuburan. Kemudian di sini mungkin ada masalah lebih terperinci. Bagaimana jika yang wafat ini adalah seorang kafir? Seorang wanita kafir, ya. Namun suaminya muslim. Karena dalam Islam dibolehkan bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab. Siapa itu? Yahudi dan juga Nasrani. Kita yakini mereka adalah non-muslim atau kafir. Kemudian ketika seorang muslim menikahi perempuan dari ahlu kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, dan wanita tersebut hamil, ya, kemudian hamilnya baru mungkin 1 bulan dan sebagainya, ya, 1 bulan, dan perempuan ini wafat. Di mana dikuburkan? Karena kita meyakini setiap anak yang di dalam rahim itu, atau kullu mauludin yuladu alal fitrah, dalam keadaan muslim, seperti itu. Maka di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Di manakah wanita ini dikubur? Karena dia memiliki bayi, janin muslim. Maka para ulama mengatakan dia tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena wanita ini non-muslim. Seperti itu. Dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena di dalam perut itu ada janin muslim. Seperti itu. Kemudian di mana dikuburkan? Maka sebagian para ulama mengatakan yang ketiga, dia dikuburkan sendirian. Tidak di perkuburan kaum muslimin dan tidak di perkuburan orang-orang non-muslim. Dan ada yang mengatakan boleh dikuburkan namun di paling pinggir, agak jauh dari perkuburan kaum muslimin, seperti itu. Jadi intinya apa? Tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena wanita tadi adalah wanita non-muslim. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat, menguburkan wanita hamil ada 2 kondisi. Yang pertama, boleh dikuburkan bersama janinnya, berarti satu kuburan, dua mayit istilahnya. Jika muslimah, maka dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Jika wanita tadi yang hamil yang meninggal bukan seorang muslim, maka dikuburkan tidak di perkuburan kaum muslimin dan juga tidak di perkuburan non muslim, dikuburkan sendiri atau di pinggir agak jauh dari perkuburan baik non muslim ataupun kaum muslimin. Kemudian kondisi kedua, wanita yang hamil yang mayit ini, bayinya masih ada kemungkinan ketika dikeluarkan dari perut hidup, maka dikeluarkan dan ibunya itu dikuburkan dengan sendiri.